Ibaratnya kayak gitu. Untuk begini. Iya kayak waktu itu apa namanya psikolog aku cuman bilang kayak kamu tuh lupa satu hal ya, kayak mama tuh cuma punya kamu buat cerita gitu. Jadi kayak mama tuh segitunya loh sampai nyari topik kebijakan pemerintah buat sedih banget. I see. Iya kayak masa mau ngobrol, aku sedihnya tuh kayak aduh masa mau ngobrol sama anaknya tuh nyampe harus nyari topik gitu loh dok. Aku kan ngerasa kayak kita aja tuh kalau sama gebetan kita nyari topik tuh kesannya kayak udah desperate banget kan. Nyari topik yang kayak misalnya welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Sarah. Hai, aku Lutfi. Ramen mie kuah kental. Enak banget mie kuah. Iya bener. Ramen mie kuah kental ya. Ramen Seirok. Itu enak banget ya Allah, nyebut brand gak apa-apa dah. Gak apa-apa ya. Tadi aku mau nyebut cuman kayak takutnya masalah nih gitu. Gak apa-apa deh karena lu enak gue sebut deh. Itu kayak ramen terenak di Jakarta. Biasanya gimana? PI Pondok Indah atau mana aja sih pokoknya di situ ada ramen Serok, di situ gue pasti beli. Iya bener-bener. Ya kan? Iya lagi. Dengan kuah kentalnya itu ya. Dengan kuah ekstrimnya itu ya. Aduh, kebetulan saya gak bisa pedes nih kak. Oh gitu. Gitu. Ya ampun, padahal pedes tuh makanan yang menggugah gairah. Iya ya, dok tapi tuh secara medis tuh ada gak sih kayak kondisi kayak kenapa aku tuh gak bisa handle pedes, kenapa ada orang yang bisa gitu. Itu tuh soal pain tolerance atau soal apa sih? Iya pain tolerance juga. Karena kan sebenarnya kan pedes itu kan ada sensasi sakit di lidah gitu ya kan. Tapi orang suka gitu disakitin. Biasanya orang-orang yang kuat disakitin gitu itu iya lagi. Malah ketagihan gitu. Malah ketagihan. Sakit yang nagih. Aduh pedes. Sakit yang nagih yang lain apa nih dok yang pernah mungkin craving gitu? Ada kopi? Kopi ya? Kopi. Kalau aku pernah olahraga sih. Craving on workout gitu. Olahraga tuh. Iya kan? Kayak workout tuh juga bikin nagih. Bener. Workout yang gimana dulu? Workout yang cardio. Oh yang cardio. Soalnya kalau Cardi B takutnya jadi penyanyi. Iya lagi. Bisa ya. Soalnya kalau kardiovaskular juga jadi jantung. Tetep loh, kapanpun dimanapun tetep ngejokes ya. Betul, hidup bawa bercanda aja. Bawa bercanda aja. Anyway, apa kabar nih kamu hari ini? Baik dok, alhamdulillah, thank you banget udah diajak ke sini. Kita kayak senada, sehati, sewarna. Temanya emang hari ini penggalang mawar gitu ya. Dari kuartir mana kak? Ini ngomongin pramuka. Pramuka. Oh. Maklum udah lama ya. Soalnya kalau prasasti kan takutnya jadi arca. Jadi arca. Emang dulu ada kuartirnya ya? Ada kuartir, kuarcap. Ini beneran gak? Beneran kuartir. Beneran kuartir. Kok dulu aku pramuka gak ada kuartir kuarcap? Ada, kalau kuartir tuh kalau di Inggris jadinya worry. Worry? Kuartir. Oh kuatir anjir. Gue percaya loh. Percaya sama Tuhan aja kak. Iya. Gitu. Oh gitu. Kuarcap tuh kuartir cabang ya gak sih? Kuartir cabang. Benar. Anak-anak Jambore nih ya. Jambore benar. Dulu aku kabur ya. Kalau di pas zaman aku tuh kurikulumnya wajib soalnya. Aku pun wajib. Kok bisa? Iya, yang bisa aja. Jadi dokter lagi bisa lulus. Dulu diancem kak. Kalau kabur. Kalau nggak ikut pramuka nggak lulus gitu. Iya sih. Cuman ya udahlah, apalah daya lah. Lu pernah sakit kan? Gatel gitu. Iya. Aku juga pengen sih dulu jadi cowok-cowok gatel gitu. Cowok gatel, cogel. Iya kan? Anyway. Kenapa ya Gen Z suka banget main lidah ya? Tapi aku bukan Gen Z. Tapi suka main lidah juga. Tapi suka main lidah. Bukan Gen Z tapi suka main lidah. Bersilat lidah nih teman-teman. Anyway. Sekarang akhir-akhirnya kesibukannya ngapain nih? Kesibukan aku begini-begini aja. Ngonten. Terus main sama kucing. Kucing apa tuh kak kalau boleh di-share? Kakinya? Hah? 2 apa 4? Oh 4 okay. Tapi kadang 2 kalau lagi aku kasih terus kan dia. Ya udah gini. Gitu. Sebenarnya kucing itu tangannya 2, kakinya 2 atau kakinya 4? Nah ini pertanyaan menarik ini ya. Menurut aku kakinya 4 lagi. Tapi kan yang depan tangan. Iya. Kalau misalnya mereka main bola gitu. Kan tangan. Tangan ya. Garuk-garuknya pakai tangan. Jadi. Tapi kaki juga dipakai sih sama dia. Buat garuk-garuk. Nah kalau kucing pakai baju. Ya.
setengah badannya itu kaos, maksudnya atasan top, terus setengahnya bawahan, atau setengah ini atasan, bawahnya ngerti nggak maksud? Ngerti. Ya kan? Tapi biasanya bolongan tangannya di sini dia. Ini kan kucing kan? Maksudnya gini kucing. Nah, dia tuh ini setengah atas kaos, bawahnya. Oh, I see. Iya, atau ini baju atas, ini celana. Sumpah gak pernah pakai ini kucing baju, kucing kaki 4. Gue gak pernah pakein baju. Kalau kucing kaki 2 pernah pakein baju ya. Aduh, kejebak statement sendiri. Ini gak boleh dikat ya guys. Iya gak boleh dikat. Gak apa-apa lah. Tapi anyway sumpah gak maksudnya dia harus setengah gini. Jadi yang kaki 2 depan atau tangan dia itu tetap kepake baju. Nah kalau in that essence berarti kalau gitu atasnya berarti tangan. Karena ini atasan. Iya. Kalau bawahan biasanya selalu diperes tenaganya. Aduh, bahaya nih ngomongin kucing. Aku tuh BTW ini dok, aku punya cattery. Kayak breeding kucing gitu. Namanya teman-teman kalau mau lihat ada @bibimbap_cattery di Instagram. Itu aku tuh certified breeder buat British Shorthair. Jadi aku emang punya sertifikasinya. Kamu yang potong sendiri? Apanya tuh? Bulunya? Enggak dong. Kan British Shorthair udah pendek. Oh udah pendek. Maksudnya si kucingnya itu jenis itu? Iya British Shorthair. Namanya breednya. Jadi aku sehari-hari main kucing. Terus ya itu sih lagi kayak mendalami cara breeding gitu-gitu. Lagi suka aja. Lagi suka perkucingan. Lagi suka main kucing benar. Sama aku lagi lately lagi menggarap sebuah event sama Kak Aulion sama Kak Lela. Kita mau bikin event gitu. Temanya musik sama teman-teman tuli. Jadi ternyata bahasa isyarat itu kita bertiga tuh BTW ada ketertarikan nih sebagai teman dengar yang mau bahasa isyarat mau belajar bahasa isyarat gitu. Ternyata bahasa isyarat untuk musik itu interpretasi musik itu beda sama yang sehari-hari. Aku baru tahu juga gitu. Nah, mau bikin workshop untuk belajar itu gitu dok. Itu lagi lumayan menjadi pekerjaan gitu karena banyak detailnya yang harus dipikirin segala macam gitu sama bareng kita bisa.com. Tapi gak apa-apa jadi pengalaman juga kan. Benar. Karena kan mumpung masih muda gak sih? Benar. Semua dicoba. Udah masuk quarter life ya. Semoga gak krisis ya. Lu baru quarter life gue udah sekian dah pokoknya. Sekian dan terima gaji. Ya. Kalau boleh share emang Dr. Nadia ini umur berapa sih? Ada yang tahu gak? Aduh ya kalau kalian tahu ntar bakalan dapat satu hadiah dari Dr. Nadia. Aduh hadiahnya adalah kucing. Kucing dari Kalutfi. Jangan aset saya. Tapi repot kok. Pelihara kucing. Kenapa? Repot gak? Pernah dipelorotin ya? Pelorotin. Enggak, maksudnya kan dia kan nggak ngapa-ngapain tapi minta makan. Iya, minta makan, minta dibelai. Minta dielus. Aduh. Minta dikawinin. Fix banget ini kucing, bahaya banget. Anyway. Ntar ada komen nih, tapi ini bukan soal kucing. Iya, tapi sebenarnya ini bukan kucing sembarang kucing. Betul. Anyway. Apa? Aku tuh mengenal kamu pertama kali itu pas zaman pandemi. Benar. Kamu tuh hiburanku di saat pandemi dengan lawakanmu dan komedimu yang absurd ya. Itu kayak iya beneran. Udah lihat, maksudnya kayak lucunya tuh lucu yang orang lain nggak bisa ngelucu kayak gitu, ngerti gak sih? Aku lagi belajar menerima komplimen biasanya kayak masa sih, thank you. Sekarang aku berusaha menerima komplimen kayak makasih. Tapi anyway, awalnya tuh gimana sih kamu, maksudnya kok bisa dapet ide konten kayak gitu? Oh gini, jadi awalnya tuh aku lagi skripsi waktu itu dok. Skripsi S1. Wih, emang udah seberapa? Skripsi terus waktu itu tuh sebenarnya aku udah ngonten gitu di TikTok karena semua orang kan dulu, ingat gak sih 2020 kan TikTok apaan tuh alay. Kayak isi Bowo. Kan ingat Bowo. Penlibe yang kayak alay gitu. Nah, akhirnya kayak 2021 udah mulai shifting nih. Kayak masih waktu itu tuh brandingnya gini kayak TikTok alay sih. Tapi semua main gimana dong? Iya. Gitu sampai kayak orang-orang yang mungkin dianggap
keren di masyarakat gitu ya juga pada main. Biasa kan barometer kita gitu ya kayak anggota DPR sekarang main. Benar. Calon presiden kita kemarin main. Benar. Terus benar ya benar. Terus jadi kayak barometer tuh kayak semua pada main ya udah gitu main lah. Cuman jadi apa namanya, jadi penikmat gitu. Waktu itu belum banyak tuh variasi-variasi konten. Orang-orang mungkin masih menahan diri atau yaudah lagi pandemi mungkin banyak serba terbatas ya apa segala macam. Nah waktu itu pas PPKM mulai dicabut, aku tuh mulai bikin-bikin konten traveling gitu, Dok. Sambil aku tuh juga kayak nge-share kayak waktu itu aku udah mulai ngambil kelas bahasa isyarat waktu kuliah. Jadi mulai juga aku ada pernah share juga bahasa isyarat, terus aku fashion juga jadi gitu dulu kan barometer kita kan Kak Jiji Soekarno, Kak Nazla Alifa gitu kan yang emang fashion kamu gitu. Maksudnya itu kiblat fashion kamu waktu itu. Kiblat fashion gitu yang emang keren-kerenan aku kayak aku pengen banget kayak seperti mereka gitu. Terus aku coba-cobalah bikin gitu karena emang dari dulu tuh aku juga suka-suka bikin video gitu, Dok. Pas dulu akhirnya aku coba-coba bikin dan emang gak berharap apa-apa juga, maksudnya emang pengen nge-share aja gitu. Cuman biasa aja tuh, nggak yang gimana-gimana. Ya udah kan aku juga kan itu aku treat sebagai social media aja gitu. Nah sampai pada suatu hari aku nonton salah satu konten Kak Fuadit Muhammad, tau gak sih? Tahu. Tahu kan? Tahu kan ya waktu itu nyindir seseorang lah. Benar. Itu tapi aku tahu jauh dari sebelum kasus nggak ya jatuhnya insiden apa kejadian event atau ya suatu tragedi lah. Tragedi ya jatuhnya. Ya kejadian itu gitu ya. Kejadian itu aku tahu, aku pernah lihat sebelumnya. Waktu itu beliau ini ngomong kayak aduh capek-capek ya bikin konten edukasi yang ini mungkin agak relate juga ya dokter ya kan bikin konten edukasi. Tapi kok yang rame malah konten-konten yang menurut beliau ini tuh kurang bermanfaat, kurang sorry ya asam lambungnya naik. Agak kurang apa namanya? Kurang bermanfaat lah menurut barometer beliau ya gitu. Akhirnya ada satu statement yang menjadikan aku tuh terinspirasi gitu. Kayak gak ada yang nyangka gak sih aku terinspirasi sama Kak Fuad ini. Iya. Tapi gak apa-apa, inspirasi itu datang kan dari yang aja. Iya. Dari mana aja ya. Hal yang unpredictable gitu. Betul. Akhirnya aku kayak satu statement ini bilang gini. Tapi gue ngerti sih kenapa orang-orang lebih meramaikan dan lebih engage sama konten-konten yang seperti itu gitu. Mungkin notabene komedi bukan apa ya. Fair gak sih kalau aku bilang komedi kosong as in maksudnya ringan. Komedi ringan gitu yang kayak ya udah goofy aja gitu, silly gitu. Nah itu tuh beliau ini bilang kayak ngerti sih kenapa, karena orang-orang tuh pulang kerja, pulang kantor itu pasti tuh pengennya tuh ngelihat hiburan gitu. Nggak pengen ngelihat yang kayak konten beliau ini yang misalnya contoh tentang EXO, tentang apa. Itu tuh berat lah gitu kayak pulang kerja ngelihatnya gini lagi gitu. Kayaknya itu tuh hal yang gak mau orang-orang terlalu nonton gitu. Pasti orang-orang nyari hiburan gitu. Nah di situ aku mikir kayak kan aku tuh juga punya bercandaan-bercandaan juga gitu. Yang menurut aku sih kayaknya relatable ya gitu. Jadi udah aku mikir daripada aku bukan daripada aku ya. Aku melihat bahwa ada opportunity nih kayak iya ya orang-orang tuh pasti mencari hiburan di sini gitu. Dan aku merasa bahwa aku bisa I have something to offer to the table gitu loh. Aku punya hal yang kayak belum ada nih di aplikasi ini pada zaman itu. Dengan segala keterbatasannya udah aku bikin aja bercandaan-bercandaan yang aku punya gitu. Nah itulah awal dimana aku mulai ngonten gitu. Itu tuh di ujung-ujung aku kuliah, di penghujung kuliah aku kan. Aku tuh udah mau lulus tuh September. Dan aku tuh rencana langsung S2 di Februarinya. Malah gak jadi. Gak jadi karena kok rame ya gitu. Gitu dong awalnya. Jadi terinspirasi dari Fuad tapi aku tuh gak bisa menjelaskan tipe komedi kamu tuh. Maksudnya kayak tipenya gini, simpelnya. Tipenya itu Pro Max.
Oke, bukan 15 Pro Max ya. Terus maksud aku tuh kayak yang apa ya, bercandanya tuh bukan absurd ya. Ngerti gak sih maksud aku kayak bukan absurd, kita lebih ke kayak apa ya? Asbak mungkin ya. Asbak, anjir si Asbak tuh. Asbun. Ya pokoknya ngerti kan maksud aku, asal bunting. Enggak dong. Ya Allah takut banget asal bunting. Kan lagi bahas kucing. Oh iya kucing, ya ampun. Balik lagi ke topik kucing gitu ya. Balik ke topik kucing. Oh jadi dari situ terus dari baru situ, kemudian rame dan viral. Amin. Semoga ya. tapi maksudnya gini, kalau misalnya netizen gitu reaksinya pas ketemu kamu di mana gitu suka gimana? Oh pada bawa batu. Satu-satu ya guys gitu. Enggak sih, nice. Aku pertama kali dulu karena waktu itu COVID terus PPKM pertama kali kayak udah mulai berkerumun lagi. Aku kan maksudnya itu kan yang emang dari yang kita benar-benar stay at home, terus baru keluar tiba-tiba orang banyak. Pede banget kesannya. Tapi maksudnya pada waktu itu aku merasa emang banyak gitu yang kenalin aku. Nah itu tuh salah satu yang mungkin shocking buat aku ya dok, yang kayak how to react, yang kayak how to answer question yang aku gak pernah ditanyain sebelumnya, yang kayak misalnya Kak, bisa gini, makanya aku bilang tadi di awal-awal ya, kayak aku tuh pengen berusaha menerima komplimen gitu. Karena biasa aku tuh gak tahu harus jawab apa. Iya kayak, kamu lucu banget sih kak gitu. So aku kayak, thank you. Enggak gitu. Jadi aku jadi gitu. Nah itu tuh yang kayak aku kaget banget tuh dok, yang aduh kalau ketemu orang terus mereka muji gitu misalnya, aku tuh jawab apa ya. Terus kayak mungkin kan karena aku juga kontennya lucu-lucuan gitu, mungkin orang expect kayak a certain point of komedi yang kalau ketemu tuh kayaknya harus diraih gitu, kayak lo harus lucu nih gitu. Tongkrongan pun harus lucu gitu. Sama kayak gitu ya, gak ngelawak dong kan, suka ngapain ya gitu. Iya gitu, yang hal-hal yang kayak gitu yang aku kayak pelajari sendiri dan dalam waktu yang sempit banget gitu. Padahal kamu satu konten aja itu pasti mikirnya lama. Itu scripting dulu atau spontan? Uhuy. Gue yang ikut latah anjir. Nggak, kalau dibilang skrip enggak sih, karena kan kalau misalnya jokes kayak gitu kan susah untuk di ini ya dok, untuk ditulis word by word gitu. Tapi poin-poinnya aja. Poin-poinnya aja karena kadang supaya kayak ngeditnya nggak lama, nggak susah gitu. Hitung ya berapa kali asam lambung ini lagi. Ya biar terarah aja sih, kayak oke, bahas ini gitu. Oh gitu. Jadi nggak scripting lah ya. Enggak, karena takutnya juga jadi nggak genuine aja gitu sih. Iya sih. Nah terus kalau kayak gitu tuh kamu biasanya dapat ide gitu dari mana? Dari mana aja lagi. Kadang ada yang dari mama, ada yang kayak dari omongan mama, terus direalisasikan menjadi sebuah jokes, terus ada juga kadang dari teman-teman kreator juga yang aku sangat respect gitu ya, kayak mereka buat apa terus aku jadi yang kayak Ganta, Alwi gitu. Semua deh pokoknya banyak banget yang aku jadiin inspirasi gitu. Aku kayak melihat mereka bikin ini kreatif banget ya video gitu. Aku bisa adaptasi apa ya dari ini, misalnya kayak aku dapat si ini bikin ini. Coba deh kalau dibikin versi aku gimana ya? Gitu. Tapi aku pengen tanya deh, menurut kamu 5 kreator terlucu di TikTok? Udah susah banget lagi, harus 5 ya? Harus 5. Top 5 5. Oh kita kayak Oslo nih. Yang pertama lucu banget itu. Lucu banget. Aduh gimana ya, aku lucu semua lagi gimana ya? Iya tapi kamu harus bisa nyebutin 5 yang terlucu. Agak subjektif ya, cuman kita harus nih gitu ya. Gak apa-apa. Oke. Aku dari nomor 5 dulu. Nomor 5 dulu. Nomor 5 aku pilih siapa ya, aku gak bisa lagi ngurutin. Ya udah gak apa-apa. Ngurut gak apa-apa. Ngurut gak apa ya. Aku mungkin pilih yang dulu banget aku jadiin panutan itu karena
random absurd gitu kan. Aku suka banget sama Kak Ray Andre Pila. Oh gak pernah masuk FVP. Coba tuh. Ray Andre Pila. Ray Andre Jadi Pila. mereka trio. Ray Andre Pila gitu. Ray tahu. Ray Andre Pila. Karena mereka tuh duanya penyiar. Kak Ray sama Kak Pila tuh penyiar kan. Jadi celutukannya dapat aja. Terus Kak Andre nih fashion stylist. Yang Kak Andre Managa iya. Andre aku follow tuh. Karena dia lucu yang dia komenin Kim Kardashian pakai apa gitu. Nyinyir fashion. Itu lucu. Jadi kayak itu mereka lucu tuh. Terus Kak Bondol ya pasti lah ya. Kak Bondol. Ganta. Aul lah pasti dulu. Aku tuh pertama kali konten ngakak banget itu Aul sih. Iya dengan muka yang gatal. Itu pertama kali banget dulu. Dan Aul adalah kreator pertama yang temenan in real life sama aku. Gitu. And then satu lagi dong. Udah berempat ya? Satu lagi. Diri sendiri. Ini Kak Ray Alia Medias. Oh iya, kemarin dia juga datang ke sini. Iya, mereka. Kalau aku ada satu kreator yang kalau dia tidak bikin konten aku ketawa. Siapa? Yang orang Sulawesi itu siapa? Rian. Ada, nanti aku tunjukin. Namanya kalau nggak salah Rian. Yang mana? Yang mana? Sumpah. Yang jadi mana, dia tuh orang Sulawesi. Jadi dia tuh lucu. Kayaknya aku bilang dia ngomong biasa aja tuh lucu. Dan dia tuh lucu banget. Iya. Aku ada seperempat Makassar. Kakek. Jadi aku lumayan familiar dengan logat yang dimaksud ya. Iya. Tidak sih yang gitu-gitu kan. Iya, gitulah. Iya. Gak tau aku tuh suka banget nonton kreator. Kok bukan Rian, siapa namanya? Tapi lu tahu yang gue maksud kan? Rian The Massive kan? Ya kali. Enggak dong. Kau hancurkan. Enggak dong. Yang mana sih dok, penasaran? Ada nanti, pokoknya aku tunjukin. Oke. Nah maksudnya aku tuh suka banget sama kreator yang dia itu membawa bahasa daerahnya dia. Entah ia Medan, entah ia dia Jawa. Ada Gorontalo. Rinaldi gak sih maksudnya? Rinaldi. Iya, dari Manado. Manado Sulawesi bukan? Palu. Sulawesi kan? Iya, Sulawesi benar-benar dari Palu. Iya, Rinaldi Alexander. Tuh. Aku juga. Lucu banget itu. Iya. Ini kayak gue bisa satu konten dia gue ulang-ulang aja. Lucu banget. Yang ini kan yang dulu tuh pertama kali aku lihat Kak Naldi itu yang ini yang apa sih? Kalau nggak salah lagi acara. Iya. Dia duluan. Naldi, dia duluan gitu kan. Apa aja terus kayak misalnya dia nge-review ini rumah masa depan gue, ntar paling nomor satunya jelek banget, rumah hancur. Iya. Main-mainan filter ya. Banyak deh pokoknya. Aku follow Kak Naldi. Iya kan. Tapi aku setuju sih. Maksudnya kalau aku pribadi kan mungkin konten aku terlalu serius ya, terlalu berat gitu. Jadi yang aku nontonin di FYP ya yang ringan-ringan. Jadi karena emang dokter sehari-hari udah menangani kasus-kasus berat begitu ya. Berat. Jadi kayak pengennya pas lihat itu yang ringan-ringan. Ringan-ringan gitu. Yang bisa menghibur. Terus siapa lagi dok? Satu Kak Rinaldi. Alwi lah. Alwi itu kayak Masya Allah, tabarakallah mom. Alwi iya lucu banget yang konten bulan puasa itu sampai anjir gue bilang. Apa lagi ya? Siapa lagi ya? Alwi Ganta. Udah 3 ya. Aduh siapa lagi ya? Kok gue lupa sih. Tiba-tiba blank kan? Sama lagi tadi. Iya udahlah 3 dulu deh. Tersebut. Ntar kalau ketemu lagi gue lanjut deh. Okay. Kayak ngeblank. Anyway, tapi kemarin tuh katanya kan kita sempet tahu kamu tuh datang ke psikolog. Itu sebenarnya ngapain? Sebenarnya ada partnership. Oh partners. Itu endorse. Tapi kenapa aku bisa endorse? Karena waktu itu emang aku konsul ke situ. Boleh sebut gak sih? Enggak ya? Boleh dong. Boleh. Sama Ibunda.id. Oh. Ya sama Ibunda aku emang udah beberapa kali konseling. Baru aku kerjasama gitu. Jadi yang terakhir itu emang kerjasama gitu. Oh jadi sebelumnya memang konseling. Benar. Berarti sebenarnya di balik tawa candanya kamu itu kamu menyimpan suatu beban hidup gitu. Gimana sih? Kayak Cimoy gak tuh? Senior loh tapi dia tuh gitu-gitu senior TikTok loh. Bener Cimoy montok. Kan? Dari dia masih single yang kecil. Sekarang kan dia udah married kan?
Udah married belum sih? Bukannya pacaran. Baru tunangan. Congrats Cimoy. Sepuh content creator. Itu apa sih yang apa? Ya lu baru jebur, gue udah bandukan ya. Iya. Tapi ya anyway berarti sebenarnya kamu tuh menyimpan beban kehidupan. Siapa sih yang mentalnya stabil? Iya. Tapi apakah? Tapi ini maksudnya apakah menjadi content creator itu kamu pernah ngalamin kena mental? Pernah dong. Kenapa tuh? Tapi gini Kak. Dok yang aku Kak aja deh. Kak aja ya. Gue kayak lagi pas lu gue suntik juga. Jadi aku botox ini di atas berapa unit ya? Kenapa yang bahas botox sih? Karena mau disuntik kan. Oh iya. Jadi mama aku itu kan guru bimbingan konseling. Jadi mama tuh tahu batasan-batasan yang kayak kapan aku butuh professional help. Oh oke. Nggak mesti selalu berat atau gimana kan, dan itu kan maksudnya mungkin ada juga beberapa orang yang masih mikir tabu nih soal kesehatan mental. Sebenarnya kita nggak mesti depresi berat atau gimana, kadang maksudnya kan psikolog itu kan banyak juga kan dok, area ekspertisnya. Ada yang psikolog karir, psikolog keluarga segala macam, ada yang tentang trauma segala macam lah kayak gitu. Jadi aku emang biasanya aku cerita ke mama dulu, terus kayak kalau dirasa ternyata masih belum menyelesaikan, baru aku konsul gitu. Psikolog. Benar gitu. Tapi terus setelah kamu konsul psikolog gitu ya, maksudnya kamu sekarang ngerasa gimana? Aku merasa sangat terbantu ya. Oh ya. Soalnya ada yang kayak misalnya salah satu, ini contoh, aku belum pernah ngomong ini di podcast mana-mana ya guys. Eksklusif. Tapi beneran. Jadi kayak contoh misalnya gini, aku tuh terus waktu COVID kan muncul banyak masalah keluarga ya dok ya. Ada study case juga setahu aku. Sependek aku tahu tuh yang juga kan perceraian semua pada meningkat gitu. Pengadilan agama rame karena akhirnya kayak gini aslinya ya gitu kalau kita terkungkung bersama-sama secara lama gitu. Nah mulai juga tahu, dan waktu itu tuh aku lagi jadi gini, ada banyak hal yang aku juggle dok, yang aku urus. Aku skripsi dan aku kan ngambil 3,5 tahun. Jadi kan itu masih ada kelas juga. Aku skripsi, kelas, magang, aku ngonten, aku juga lagi waktu itu coba-coba jualan baju untuk portfolio juga kan, aku masih 2 fashion marketing waktu itu. Aku sempat kerja juga di JFW segala macam. Jadi banyak yang aku juggle gitu waktu itu. Nah, di situ tuh aku merasa kayak kadang mama tuh suka nge-bring up topik yang pada saat itu aku rasanya kayak aduh kenapa sih harus dibahas gitu. Kayak yang pada saat itu mungkin karena sensitif juga, semua orang kan terkurung gitu ya. Yang kayak misalnya kebijakan pemerintah lah, apalah gitu-gitu. Aku tuh ngerasanya kayak aduh kok kayak ini kayak kenapa sih mah kayak lagi pusing banget, boleh gak sih gak usah diganggu dulu gitu-gitu. Nah waktu itu by the way aku tuh sebelum ke Ibunda aku sempat yang gratisan dulu itu di kampus di UI itu ada layanan psikolog gratis untuk mahasiswanya. Jadi aku waktu itu daftar di klinik Makara namanya di UI. Aku pertama kali situ terus aku cuma dikasih satu kalimat yang bikin aku nangis 2 hari kayaknya waktu itu. Apa tuh? Kan mamaku kan single parent kan. Terus kayak psikolog aku tuh cuma bilang gini dong, kamu kayak lupa ya kalau kamu tuh sedih. Oke. Sedih. Untung ada tisu nih emang prepare kayak gitu. Iya kayak waktu itu psikolog aku cuma bilang kayak kamu tuh lupa satu hal ya, kayak mama tuh cuma punya kamu buat cerita gitu. Jadi kayak mama tuh segitunya loh sampai nyari topik kebijakan pemerintah buat sedih banget. I see. Iya kayak masa mau ngobrol, aku sedihnya tuh kayak aduh masa mau ngobrol sama anaknya tuh nyampe harus nyari topik gitu loh dok. Aku kan ngerasa kayak kita aja tuh kalau sama gebetan kita nyari topik tuh kesannya kayak udah desperate banget kan. Nyari topik yang kayak misalnya bahas apa ya supaya dia tertarik gitu-gitu. Aku ngebayangin kayak mamaku tuh nyampe harus nyari topik buat ngobrol sama aku tuh. Mungkin waktu itu rasanya kesepian, cuman aku tuh sibuk banget sama semua hal, dan ya mungkin mamaku udah bingung common groundnya apa gitu kan yang kayak gitu. Dan aku tuh juga waktu itu kan sempat kuliah di luar negeri juga, sempat kuliah di luar kota juga. Jadi emang mungkin
dari yang kayak jauh tuh tiba-tiba langsung kayak satu rumah lagi langsung lama gitu-gitu. Aku mungkin hal yang biasa tadi aku apa-apa sendiri, apa-apa aku kayak nggak share segala macam, tiba-tiba yang ditanyain terus yang kayak ini soal kebijakan ini gimana sih, maksudnya mau gitu-gitu. Aku jadi kayak aduh apaan sih, aduh gitu-gitu loh. Jadi kayak situ aku langsung yang padahal itu kan sebenarnya kan sederhana ya dok ya, kayak sesuatu yang kayak kita tuh nggak sepatutnya tuh sudah berpikir ke arah situ gitu. Namanya ibu, namanya ibu. Cuman kadang kita sebagai manusia tempatnya salah dan dosa gitu ya. Kita tuh bisa juga sesimpel nggak kepikiran aja gitu, yang nggak kepikiran ke arah sana. Nah, fungsi psikolog itu tuh memberi perspektif lain supaya itu aku benar-benar meraung-raung sih, nangisnya kayak langsung sedih banget ya gitu. Ternyata sebegitunya mamaku berusaha untuk sekedar komunikasi sama anaknya gitu sih. Anaknya kamu doang ya, satu? Karena kakakku udah nikah. Kakakmu udah nikah. Ya, udah punya rumah sendiri. Oh, gitu. Jadi kamu ini kayak apa? Yang terakhir gitu, ini bayinya nih. Bener. Akhirnya balik ke rumah waktu itu. Tapi akunya yang kayak sibuk dan malah ngerasa diganggu gitu. Itu sih yang kayak hal-hal kayak gitu yang aku harus diingatkan. Dan kita sebenarnya banyak kan, maksudnya kan pasti teman-teman juga kalau nggak psikolog mungkin ada mentor, mungkin ada orang yang dituakan gitu yang bisa memberikan ujangan-ujangan gitu. Cuman aku mungkin mencarinya waktu itu dari professional help ini, karena waktu itu nggak tahu kenapa aku ngerasanya lebih ke kayak gampang irritated gitu loh dok. Kalau lagi banyak pikiran pasti senggol bacok. Bener gitu. Tapi kamu akhir-akhir ini kan sering nih bikin konten sama mamah ya. Itu aslinya memang sedekat itu setelah huru hara itu tadi? Aslinya aku 2 orang. Enggak dong. Ya emang jadi dari saat itu aku mulai berusaha memperbaiki hubungan aku sama mama lagi. Karena dari dulu emang aku anak mama banget. Cuman pas semenjak aku merantau, aku bukan merasa over independent, enggak juga. Cuman aku sudah terbiasa menyelesaikan masalah aku sendiri gitu. Karena aku tuh jauh dan aku gak bisa apa-apa nelfon mama terus gitu kan. Dan itu ini yang menjadi isu juga, kayak mamaku tuh ngerasa kayak kok mama kayak gak dianggap lagi ya. Kayak dulu tuh apa-apa cerita, sekecil aku ada masalah apa di kampus tuh aku cerita gitu-gitu. Tapi di sisi aku tuh aku mikir kayak harusnya mama bangga dong, anaknya udah bisa problem solving sendiri sekarang gitu. Cuman ya mamaku mungkin ini juga salah satu, aku gak tahu nyebutnya sindrom atau apa ya dok, yang kayak kalau misalnya sudah mulai menua dan kayak takut tidak dibutuhkan lagi gitu loh dok, secara psikologis ya, kayak yang apalagi mendekati usia pensiun, ketika kayak sudah merasa tidak berguna bagi masyarakat, bagi keluarga gitu-gitu tuh suatu hal yang baru gitu. Dan mamaku baru menopause juga, jadi emang hormonnya bener ya dok, kayak hormonnya agak nggak balance gitu. Itu yang jadi banyak lah hal-hal yang mempengaruhi. Nah dari situ kita udah mulai karena serumah lagi, jadi kayak udah mulai tahu groove-nya nih yang oh kayak gini ya. Kalau misalnya kalau aku cara handle mama gimana, mama juga tahu cara handle aku gimana. Setelah akhirnya serumah lagi gitu. Setelah proses kan aku keluar kan ada proses pendewasaan juga kan. Karena udah kebiasa juga hidup sendiri, biasa mungkin kamu juga di situ kamu udah problem solving sendiri, terus sekarang balik ke rumah terus kayak kok anak gue sekarang beda ya gitu. Jadinya itu yang aku juga tanya ke psikolog gitu, kayak aku tuh harus ngadepin itu gimana ya, yang baik tuh gimana gitu dok. Tapi kamu sendiri sekarang gitu ya di sosmed, atau mungkin dulu pernah gak sih ngalamin kayak dibully atau ngerti gak sih, atau hate comment dan lain sebagainya? Bully enggak, aku bulldog sebenarnya dok. Anjay. Bulgogi. Iya. Spicy bulgogi ya. Kategori bullying nih agak luas spektrumnya ya sebenarnya. Cuman kayak yang lebih ke kayak mungkin nggak dapat lagi lucunya di mana gitu lah. Terus ada yang kayak emoji yang muka flat yang gitu. Tapi itu kan semua kan selera ya dok ya. Iya, gitu. Jadi ya jujur aku tuh salah satu orang yang dari background itu tuh bukan jarang ya. Aku tuh nggak mau punya musuh gitu loh dok. Aku tuh bukan yang kayak berusaha untuk impress semua orang, people pleaser gitu, nggak juga. Cuman naturally karena salah satu tendensi sifat aku yang social banget, hampir nggak ada yang menunjukkan
ketidaksukaannya sama aku dari kecil sampai lu sebelum konten gitu ya maksudnya. Karena kan maksudnya kayak ya aku punya temen di circle 1, 2, 3 gitu-gitu semua tuh nggak pernah dia kayak dia memang diomongin gitu kan ada kan orang-orang yang kayak mungkin growing up tuh dia udah biasa gitu ada orang ngomongin segala macam. Aku tuh nggak kebiasa sama itu dok. Jadi pas kayak ternyata ada orang yang menunjukkan ketidaksukaannya dalam bentuk apapun dalam level berapapun aku langsung terusik gitu. Kamu ngerasa baper? Baper kata yang tepat nggak ya, lebih ke kayak bawa pikiran ya. Bawa pikiran sama ya. Ya aku bawa perasaan. Overthink ya. Sebelum tidur kayak apa ya? Apa iya sih? Itu kamu tapi bacain komen. Karena kan itu kan feedback juga kan dok. Iya benar. Ada salah satu Kak Imani, Cut Imani, kalau Kak Nadia tahu, pernah bilang sama aku kayak jangan pernah bacain komen karena itu akan merubah how we act in front of the camera. Jadi yang kayak kemarin katanya gue bacot banget, jadi udah deh gue coba tone down gitu. Coba calm. Padahal mungkin yang mikir dia doang satu orang ini, tapi kita berusaha merubah satu entire personality kita untuk satu orang yang bahkan kayak udah lupa kali dia nulis apa kemarin. Iya gitu. benar. Jadi aku berusaha untuk bukan ignoran tapi lebih ke fokus ya, ngefilter fokus aja sama yang suka sama aku gitu karena emang purpose aku buat ngonten itu yang kayak what keeps me going adalah ketika aku nerima komen-komen yang kayak Kak makasih ya aku tuh hampir melakukan hal-hal yang buruk lah gitu ya. Tapi aku ngeliat kontennya aku jadi happy lagi. Kayak makasih aku habis ketolak kerjaan. Aku jadi happy lagi ngeliat ini gitu-gitu. Aku merasa sedikit banyak walaupun kontennya absurd gitu ya. Ada impact yang setidaknya sekecil-kecil membuat orang tersenyum tuh aku ngerasa itu tuh menjadi purpose aku gitu loh Kak. Makanya aku tuh pengen ya aku cerita masalah pribadi segala macam sedih-sedihnya aku tuh ke profesional aja supaya ya dapat arahan yang tepat dan juga ya udah biar aku aja lah yang tahu gitu nggak semuanya harus di-share kan ke social media ya karena purpose aku tujuan aku ya emang aku pengen menghibur teman-teman online aku ini gitu. Aku pengen platform aku tuh menjadi salah satu sumber ketawa mereka lah hari ini at least gitu. Itu cuman aku tuh itu purpose utama aku. Jadi yaudah aku pengen share yang happy-happy aja. Yang sedih-sedihnya kita sedih-sedih ke psikolog aja yuk gitu. Ditangani yang tepat lah. Kasian ya ampun. Tapi gak apa, mungkin psikolog habis dengerin kamu dia buka TikTok. Nah lucu. Iya lo berarti capek ya kerja jadi psikolog ngedengerin masalah orang. Iya absorb gitu kan. Negative vibes gitu ya. Bener iya. Capek sih. Iya fix banget. Tapi dokter gitu gak sih? Maksudnya kan kalau kayak praktek pasti kan melihatnya hal-hal yang gak enak ya. Iya. Itu dulu pulang-pulang down gak sih dok? Sometimes ya kalau misalnya emang tragis gitu kayak misalnya hari itu tuh bener-bener ramai pasien terus pasiennya misalnya susah-susah dan ya hiburan kita ya nonton konten jalan-jalan ya kan mau ngapain lagi kalau enggak. Tapi aku mau tanya deh kayak kalau kayak film kan pasti mungkin ada bumbu-bumbunya gitu. Tapi pernah gak sih dok yang kayak bener-bener ada pasien yang mungkin ada cerita atau pengalaman pribadi yang kayak mungkin gagal ditangani atau gimana setelah berusaha semaksimal mungkin itu tuh setraumatis itukah yang dirasa pada saat itu atau gimana dok? Ada cerita nggak yang kayak? Sebenarnya sih kalau aku pribadi itu aku alhamdulillah ya gitu. Aku nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu gitu. Tapi memang pernah ada maksudnya aku nge-RJP pasien dan maksudnya pasien itu akhirnya plus tuh artinya digoy gitu kan. Di sini nanti disensor. Nah tapi menurut aku tuh kadang kita tuh tidak bisa melawan kehendak Tuhan juga ya nggak sih kalau memang ya udah waktunya ya udah. Tapi kita pasti sampai di titik terakhir gitu apa yang bisa kita lakukan ya kita akan lakukan. Usahakan. Gitu. Dan maksudnya kita kan juga sebagai manusia gitu kita mencoba semaksimal mungkin kan dan keluarga juga tahu dan kita tanya ini kok keadaannya udah begini
mau gimana. Kadang kan keluarga cowoknya juga nggak tega kalau terlalu mestinya kayak diusahakan kayak gitu. Mungkin emang udah waktunya kayak gitu kadang. Ya tapi itu pasti berat ya dok, pulang-pulang pasti pas mandi kan kayak aduh sedih banget gitu gak sih? Banyak lah kejadian-kejadian sedih itu, kejadian-kejadian yang tidak terduga. Ya itulah kisah sedihku by Marshanda berarti ya. Iya, kisah sedih. Tapi memang menurut aku tuh di dunia kesehatan ini as a dokter tuh menyadarkan aku ternyata ya maksudnya takdir tuh sedekat itu. Benar. Gitu loh. Jadi kayak ya umur gak ada yang tahu ya. Umur gak ada yang tahu. Jadi apalagi pas COVID kemarin. Enjoy every single every second in your life lah. Pokoknya setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Live in the present ya dok ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi karena ya itu, jadi pokoknya bahagia terus aja deh kalau aku bilang. Mungkin juga aku mau bilang karena ya kita hidup cuman sekali ya. Jadi karena setiap hal itu hal yang positif lah ya nggak sih. Jadi kayak kita bisa memberikan influence positif ke orang-orang, kan. Positif. Asal jangan positif COVID aja sih dok. Amit-amit. Atau positif yang lain. Apa tuh? Aku mau nyebut itu tapi. Iya, pokoknya positif tuh ada yang positif, ada yang positifnya negatif. Bener. Gitu. Tergantung iya, tuh kalau minus sama minus jadi positif tuh. Iya. Udah, nggak bener. Tapi kamu ada nggak sih pesan-pesan untuk netizen tercinta? Pesan aku 2 ayam bakar. Oh oke. 1 sirup Markisa. Oh Markisa sirup. Markisa kayak upil. tapi ya sih gerenjel gitu ya. Ya kan. Pesan aku enggak. Pesan aku teman-teman terima kasih sudah support aku selama ini. Semoga kita bisa terus saling support ke depannya. Apapun yang terjadi, thank you banget udah selalu ada nemenin aku. Semoga aku bisa selalu nemenin kalian juga dan semoga kita bisa senang-senang terus aja dan selalu ketemu di environment yang positif. Amin. Iya pokoknya mah itu ya. Cari yang happy deh. Happy aja ya. Happy aja. Anyway, Lutfi thank you so much atas cerita hari ini. Pokoknya semoga kamu sukses terus. Amin juga amin. Dan juga thank you so much buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Lutfi. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe, and see you. Bye.